Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Dajjal merupakan salah satu tanda besar yang menandai dekatnya kiamat. Tanda-tanda kiamat dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu tanda tersebut adalah kemunculan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Dajjal merupakan sosok yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan akan menguasai seluruh umat manusia kecuali orang yang kuat imannya. Berkaitan dengan itu, ada sejumlah tanda yang terlihat sebelum Dajjal menampakkan dirinya di hadapan manusia. Lantas, apa saja tanda yang terlihat sebelum kemunculan Dajjal? Berikut bahasannya yang dikutip dari Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. 1. Manusia ditimpa kelaparan. Menjelang kemunculan Dajjal, manusia akan menghadapi masa-masa sulit yang ditandai dengan kelaparan hebat. Ini merupakan salah satu bencana besar yang akan terjadi sebelum Dajjal muncul ke dunia. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi malapetaka selama 3 tahun sebelum Dajjal keluar, yaitu manusia ditimpa kelaparan. Pada tahun pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga air hujannya dan menyuruh bumi menahan sepertiga tanamannya. Pada tahun kedua, Allah menyuruh langit menahan 2/3 air hujannya dan menyuruh bumi menahan 2/3 tanamannya. Kemudian, pada tahun ketiga, Allah menyuruh langit untuk menahan seluruh air hujannya sehingga tidak ada hujan yang turun dan menyuruh bumi menahan semua tanamannya sehingga tidak ada tanaman yang tumbuh. Dengan demikian, semua tanah atau lahan akan rusak, kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana pada zaman itu manusia hidup? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka membaca tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Hal itu dilakukan agar mereka diberi makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Hakim. Dalam kondisi ini, manusia tidak lagi bisa mengandalkan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Hanya orang-orang beriman yang tetap teguh dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mampu melewati ujian ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa zikir seperti tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid akan menjadi makanan bagi mereka, bukan dalam arti fisik, tetapi sebagai sumber kekuatan spiritual yang menguatkan hati dan jiwa mereka. 2. Maraknya pembunuhan, huru-hara, dan fitnah. Sebelum kemunculan Dajjal, dunia akan dipenuhi dengan berbagai bentuk kekacauan. Pembunuhan merajalela, huru-hara terjadi di berbagai tempat, harta berlimpah namun tidak membawa keberkahan, serta fitnah tersebar luas. Kondisi ini menjadi salah satu pertanda bahwa kemunculan Dajjal sudah semakin dekat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul Dajjal sebanyak 30 pendusta yang semuanya mengklaim bahwa dirinya utusan Allah, harta melimpah ruah, fitnah muncul, dan al-haraj serta al-maraj, huru-hara. Seseorang bertanya, apa al-haraj itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis serupa juga ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan lenyap dunia hingga datang suatu hari di mana seorang pembunuh tidak tahu mengapa ia membunuh dan yang dibunuh tidak tahu mengapa ia dibunuh. Beliau ditanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Beliau menjawab, itulah al-haraj, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Di era modern, tanda-tanda ini semakin nyata. Berbagai bentuk kekacauan, konflik bersenjata,
dan kriminalitas terus meningkat di seluruh dunia. Pembunuhan massal, perang saudara, aksi terorisme, hingga kejahatan jalanan yang brutal terjadi di berbagai negara. Hal ini diperburuk dengan maraknya senjata ilegal, geng kriminal, narkoba, dan perdagangan manusia yang semakin meluas. Selain itu, teknologi dan media sosial juga menjadi alat penyebaran fitnah yang luar biasa cepat. Berita palsu, hoaks, propaganda, dan provokasi dengan mudah membakar emosi masyarakat, menyebabkan kerusuhan, perpecahan, dan pertumpahan darah. Perang informasi yang terjadi saat ini seringkali menyebabkan huru-hara tanpa alasan yang jelas. Sebagaimana yang disebut dalam hadis di atas, pembunuh tidak tahu mengapa ia membunuh, dan yang dibunuh tidak tahu mengapa ia menjadi korban. Selain itu, kejahatan cyber, peretasan, penipuan daring, hingga fitnah digital telah menjadi bagian dari kehidupan modern yang sulit dihindari. Banyak orang yang dijebak oleh kebohongan di dunia maya hingga merusak kehormatan, reputasi, bahkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus lebih berhati-hati dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini dengan menjaga diri dari berita bohong, memperbanyak ilmu agama, serta selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan doa. 3. Pendusta bermunculan. Salah satu tanda mendekatnya kiamat dan kemunculan Dajjal adalah munculnya banyak pendusta yang mengaku sebagai nabi atau utusan Allah. Fenomena ini telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kiamat tidak akan terjadi sampai dibangkitkan Dajjal, para pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang. Semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan peringatan bahwa sebelum datangnya Dajjal, dunia akan dipenuhi oleh orang-orang yang menipu manusia dengan mengaku sebagai utusan Tuhan. Para pendusta ini tidak hanya menyebarkan kebohongan, tetapi juga berusaha menyesatkan umat dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam. Fenomena ini telah terlihat dalam berbagai peristiwa sepanjang sejarah, di mana banyak orang muncul dan mengklaim sebagai nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau adalah nabi terakhir yang diutus Allah. Para pendusta di akhir zaman memiliki beberapa ciri khas yang patut diwaspadai. Mereka akan mengaku sebagai nabi yang diutus oleh Allah, padahal kerasulan telah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi, Khatamun Nabiyyin. Selain itu, mereka menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, namun tetap berhasil menarik banyak pengikut melalui tipu daya mereka. Dengan retorika yang meyakinkan, mereka menggiring umat Islam untuk menyimpang dari ajaran yang benar, baik melalui fitnah duniawi, kekayaan, maupun pengaruh sosial. Di era modern, mereka juga memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan ajaran sesat dengan cepat, menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat, sehingga memperbesar pengaruh dan dampak negatif dari kebohongan mereka. Keempat, kemerosotan dalam ilmu agama. Kemerosotan dalam ilmu agama menjadi salah satu tanda mendekatnya akhir zaman dan munculnya Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa semakin berkurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran Islam akan membuka jalan bagi fitnah besar di akhir zaman. Dari Jabir bin Abdullah, beliau bersabda, Dajjal akan keluar ketika agama berkurang dan ilmu merosot. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la, dan Hakim. Hadis ini menegaskan bahwa salah satu penyebab utama fitnah Dajjal adalah ketidaktahuan manusia terhadap agamanya. Ketika ilmu agama mulai ditinggalkan, manusia akan lebih mudah terjerumus dalam kebatilan dan tidak mampu membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Hilangnya ulama, maraknya penyimpangan dalam memahami ajaran Islam, serta semakin sedikitnya orang yang benar-benar mengamalkan agama dengan ikhlas menjadi faktor utama yang mempercepat datangnya fitnah besar ini.
Di era modern, kemerosotan ilmu agama terjadi karena banyak orang lebih fokus pada urusan duniawi dibandingkan dengan memahami ajaran Islam yang benar. Kemajuan teknologi yang seharusnya memudahkan akses terhadap ilmu agama justru sering disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Munculnya tokoh-tokoh yang mengajarkan pemahaman agama yang keliru, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis sesuai kepentingan pribadi, serta melemahkan nilai-nilai syariat, semakin mempercepat kemunduran spiritual umat. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk terus menuntut ilmu agama dari sumber yang sahih, mengamalkannya dengan benar, dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Hanya dengan pemahaman agama yang kuat, umat Islam dapat terhindar dari tipu daya Dajjal dan tetap berada di jalan yang benar. 5. Manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu tanda mendekatnya kemunculan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa ketika manusia semakin jauh dari zikir dan ibadah kepada Allah, maka fitnah besar akan datang. Dari Sya'ab bin Jatsamah, beliau bersabda, Dajjal tidak akan keluar hingga manusia lupa mengingat Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa kelalaian dalam mengingat Allah adalah faktor utama yang membuka jalan bagi kemunculan Dajjal dan fitnah akhir zaman. Ketika hati manusia tidak lagi dipenuhi dengan zikir dan keimanan melemah, mereka menjadi lebih rentan terhadap godaan duniawi dan tipu daya setan. Kurangnya ibadah, meninggalkan salat, dan lebih mengutamakan kesenangan dunia menjadi bukti nyata bahwa manusia semakin menjauh dari Allah. Di zaman modern, tanda-tanda ini semakin jelas terlihat. Banyak orang yang lebih sibuk mengejar harta, ketenaran, dan kesuksesan materi hingga melupakan kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Media sosial, hiburan yang berlebihan, dan gaya hidup yang hedonis semakin membuat manusia lalai dalam berzikir dan menjalankan ajaran agama. Selain itu, kemerosotan nilai-nilai spiritual juga menyebabkan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh ideologi sesat, paham materialisme, dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan Islam. Padahal, mengingat Allah adalah benteng utama yang dapat melindungi manusia dari fitnah Dajjal dan berbagai godaan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bahwa memperbanyak zikir seperti tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid dapat menguatkan hati dalam menghadapi ujian akhir zaman. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah melalui salat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa agar terhindar dari kelalaian yang dapat membuka jalan bagi fitnah Dajjal. 6. Musim paceklik. Salah satu tanda besar sebelum kemunculan Dajjal adalah terjadinya musim paceklik yang berkepanjangan. Bencana ini akan berdampak pada kehidupan manusia, menyebabkan kelaparan, kehausan, dan penderitaan yang luar biasa. Dari Asma binti Yazid al-Ansari, ia meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selama 3 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan sepertiga hujannya, dan bumi menahan sepertiga tanamannya. Pada tahun kedua, langit menahan 2/3 hujannya, dan bumi menahan 2/3 tanamannya. Dan pada tahun ketiga, langit menahan semua hujannya, dan bumi menahan semua tanamannya, sehingga tanah yang kering pun menjadi rusak. Hadis riwayat Ahmad dan Ats-Tsabrani. Hadis ini menunjukkan bahwa sebelum Dajjal muncul, dunia akan mengalami masa-masa sulit berupa kekeringan dan kelaparan yang ekstrim. Musim paceklik ini terjadi secara bertahap selama 3 tahun dengan penurunan curah hujan dan hasil pertanian yang semakin parah setiap tahunnya. Pada tahun pertama, langit hanya menurunkan 2/3 dari curah hujan biasanya, menyebabkan produksi pertanian mulai menurun. Pada tahun kedua, kondisi semakin memburuk
dengan penurunan curah hujan yang lebih drastis. Hingga akhirnya, pada tahun ketiga, tidak ada hujan sama sekali dan bumi tidak lagi menghasilkan tanaman, menyebabkan kelaparan besar di seluruh dunia. Dampak dari musim paceklik ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Kelaparan dan kesulitan hidup akan menguji keimanan manusia. Banyak orang yang akan kehilangan harapan dan tergoda untuk mencari jalan pintas, termasuk menerima ajakan Dajjal yang menjanjikan kemakmuran dan keselamatan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya menjaga keimanan dan memperbanyak zikir seperti tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid, karena dengan mengingat Allah, hati manusia akan tetap teguh dan bertahan di tengah ujian yang berat. Dalam konteks kehidupan modern, tanda-tanda paceklik global bisa kita lihat dalam bentuk krisis pangan, perubahan iklim yang ekstrim, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan di berbagai wilayah, serta meningkatnya harga pangan di banyak negara menunjukkan bahwa dunia semakin dekat dengan kondisi yang telah digambarkan dalam hadis. Oleh sebab itu, umat Islam perlu bersiap dengan meningkatkan ketakwaan, bersedekah, serta mengelola sumber daya alam dengan bijak agar tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. 7. Al-Quds dan Al-Aqsa direbut kembali dari tangan Yahudi. Disebutkan dalam karya Mansur Abdul Hakim, terjemahan Abdul Hayy Al-Katani. Tanda lainnya yang terlihat jelang kemunculan Dajjal adalah kaum muslimin berhasil merebut kembali Al-Quds dan Al-Aqsa dari tangan Yahudi. Dalam sebuah hadits dikatakan, Abdullah bin Hawala Al-Azdi datang kepadaku dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami untuk menjarah dengan harapan mendapatkan harta rampasan, tetapi kami kembali tanpa berhasil mendapatkan apapun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kelelahan yang terpancar di wajah kami, lalu berdiri di tengah-tengah kami dan berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan beban kepada mereka yang mereka tidak sanggup memikulnya, dan janganlah Engkau menimpakan beban kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka menjadi lemah. Dan janganlah Engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang lain, sehingga orang lain akan memanfaatkan mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas kepalaku, atau dia mungkin mengatakan hamah, leher, kepala. Lalu dia berkata, Wahai Ibnu Hawala, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis, Yerusalem, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar, dan masalah besar. Pada hari itu, saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia daripada jarak ini antara tanganku dan kepalamu. Abu Dawud berkata, Abdullah bin Hawala adalah dari Homs. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kitab Syarh Sunan Abi Dawud, Ibnu Ruslan menjelaskan bahwa Abdullah bin Hawala hidup sampai ia menyaksikan dua masa kekhalifahan yang berbeda selama zaman Umayyah. Pertama, yaitu kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada bulan Syawal tahun 41 Hijriah di kota suci Yerusalem, Bait al-Maqdis. Selain itu, Abdullah bin Hawala juga hidup sampai masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan yang dimulai pada tahun 80 Hijriah di wilayah Damaskus, Syam. Selama masa ini, banyak gempa bumi terjadi. Pada tahun 90 Hijriah, gempa-gempa bumi mengguncang dunia hingga bangunan-bangunan tinggi hancur. Selain itu, ada konflik besar antara Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi yang merupakan gubernur di wilayah Irak dan Abdullah bin Al-Ash'ats, pemberontak yang berlangsung selama 100 hari dan melibatkan 81 pertempuran. Walau demikian, hadits di atas dianggap lemah karena perawi-perawinya dalam rantai riwayat menimbulkan keraguan. Meski Muawiyah bin Shalih dianggap perawi yang kuat, terlibat dalam beberapa riwayat hadits yang mencurigakan yang mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap hadits ini seperti diterangkan dalam sumber yang sama. Wallahu a'lam. Kedelapan, keringnya Danau Tabariyah. Mengeringnya Danau Tabariyah termasuk salah satu tanda jelang kedatangan Dajjal.
Danau ini terletak di Syam dan dimanfaatkan Israel serta Yordania. Dari Tamim Ad-Dari dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dari Fatimah binti Qais, Dajjal berkata, air danau itu nanti akan habis. Sejak tahun 1964 Masehi, setelah dibangun stasiun besar di tepi bagian barat dari danau, volume air sangat besar hingga digunakan untuk mengairi pertanian. Namun, kini air danau Tabariyah kian berkurang. Israel menghentikan operasi pemompaan dari danau tersebut karena volumenya menurun sampai 500 juta kubik meter. Wallahu a'lam bishawab.